karena ini di lahan gambut, jadi perawatannya agak susah. Menurut saya PPKS Dampi ini bisa jadi rekomendasi untuk kita menanam di lahan gambut. Ini contoh performanya. Ini sawit tidak terlalu terawat, cuma kita rajin ngasih pupuk, itu aja. Tapi masih ada kawan, coba lihat, masih semak. Itu walaupun semak tapi pupuknya tetap lancar. Cuma kalau bisa kawan-kawan yang menanam di sana tetap utamakan sawit itu bersih, terus rajin juga memupuk supaya cepat produksinya. Yuk, kita lanjut lagi kawan-kawan. Jadi tidak semua yang besar kawan-kawan, ada juga yang masih ini. Nah kita ini contohnya tidak terlalu besar. Ini sama sekali belum pernah kita kastrasi kawan-kawan, belum pernah kita kastrasi. Jadi buah betul-betul apa ya namanya, betul-betul buah ini sudah besar sebesar ini. Dan kalaupun dikastrasi itu dikastrasi sama binatang saja. Oke, lanjut lagi. Buah ini mantap nih. Coba lihat kawan-kawan. Untuk ukuran saja jempol saya ini nggak ada apa-apanya. Ini baru buah perdana ini. Buah ibaratnya bukan buah perdana, apa namanya, panen perdana. Tapi untuk seusia ini 35 bulan, ini menurut saya sangat jumbo. Sangat jumbo buahnya. Karena saya ada juga menanam varietas DP Shine. Bukan saya bilang DP Shine itu tidak bagus, tapi karena kondisi kita ini, kondisi tanah nih, kondisi tanah gambut. Jadi untuk kawan-kawan yang baru mau menanam, terutama pemula seperti saya juga, utamakan pilih varietas yang menurut kawan-kawan sesuai dengan kondisi tanah, bukan sesuai keinginan. Jadi kalau di tanah gambut ini, karena saya ini ada menanam dua jenis, satu DP Shine 4 yang ambil, dan satu lagi jenis ini, jenis PPKS yang PPKS Dumpi. Jadi kalau menurut saya pribadi, PPKS Dumpi lebih dominan atau lebih unggul di lahan gambut. Oke, kita lanjut lagi kawan-kawan. Nah, ini contohnya. Coba didekatkan. Ini contohnya. Ini mantap. Ini tidak pernah kita kastrasi, dia dikastrasi alam sendiri. Jadi ini mungkin ada beru atau hewan yang lain mengkastrasinya. Ini contohnya ada beberapa janjang yang sudah busuk, itulah kastrasi alami dari alam. Oke, kita lanjut lagi kawan-kawan. Ini masih banyak yang perlu kita panen lagi. Nih, tadi pokoknya itu sekarang yang ini. Masa ini nih, ini sudah berondol juga. Ini ada dua kawan-kawan, ada dua janjang. Kuat, alami.
Mantap. Jadi kita tadi lupa mengunci dodosnya, jadi mudah tercabut nih. Ini yang buah yang kedua dari pohon ini. Wah, untuk ukuran janjang, masya Allah, jumbo. Ini buah ketiga. Ini sangat menyebalkan. Aduh, zong, kawan-kawan, cabut apa kita? Jadi kawan-kawan, ini kita harus perbaiki lagi. Jadi kawan-kawan, inilah bukti hasil dari PPKS dampi kita. Jadi kali ini dodosnya copot, harus kita perbaiki dulu. Nah, tadi kita lupa bawa paku untuk mengunci ini. Mungkin untuk video dokumentasi, ini lahannya contoh nih. Ini baru kita bersihkan lagi. Jadi untuk membersihkannya kita agak jarang kawan-kawan. Jadi contoh seperti sana kawan-kawan. Ya. Jadi semak. Tapi nanti di jeda saja, jeda kan. Nanti kita akan lihatkan hasil dari hasil pemanen kita hari ini. Mungkin untuk review pemanenannya cukup sampai di sini. Ini ada beberapa pokok, tapi masya Allah hasilnya. Coba kawan-kawan lihat, nih itu tadi di satu pokok ini aja ada 3 tandan yang masak. Jadi tetap pantau kita lagi untuk hasilnya. Kita jeda dulu kawan-kawan. Sekian dulu. Jadi kawan-kawan, ini sambungan video tadi kawan-kawan. Ini hasil dari yang ketiga kali lanser ya kan. Nah, dari yang 3 kali lanser. Wah, ini adik kita yang lagi apa? Lagi narik. Ini kebetulan belum ada jalan angkong, jadi kita sistemnya belum dibelah. Jadi ditarik. Oh, ini masih ada lagi kawan-kawan ya. Belum kita panen. Nih. Jos, mantap. Nih. Masih ada. Ini kalau buah memang tidak diragukan lagi. Memang jos. Pohonnya kurang subur ya kawan-kawan. Kurang dana kita juga. Memang kita pupuk tapi ala kadarnya saja. Pupuk rajin kita. Wah, ini masih belum kita panen. Kita ikuti dulu adik kita. Ini masih ada lagi ya. Wih, di luar prediksi kawan-kawan. Jadi tadi dodos kecabut. Oh, dodos kita kecabut karena dari rumah tangkai dodos tidak kita bawa. Jadi kita cuma bawa mata dodos. Jadi inilah prediksinya, tadi tidak sebanyak ini kawan-kawan, tapi alhamdulillah melebihi target dari prediksi kita. Ini luar biasa perjuangan adik kita ini. Wah, itu ini kanal kita. Wih, mantap, lumayan. Ini belum kita panen semua ya kawan-kawan. Total pokok ini, untuk total pokoknya ini sekitar 180, tapi yang baru berbuahnya sekitaran palingan 100 pokok kawan-kawan. Jadi belum semua, ada yang berbuah tapi belum matang, ada yang baru belajar berbuah, tapi yang udah normal bisa panen mungkin kisaran kurang lebih 100-an lah. Ini lahan yang sering kita videokan. Ini lahan IDT Desa Ransang.
Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Jadi kita sering bikin video tentang penanaman, tentang pemupukan, dan sekarang ini panen perdana. Alhamdulillah setelah 35 bulan, kurang lebih 35 bulan kita rawat. Ya walaupun tidak terlalu optimal kita rawat, tapi setidaknya masih ada kita rawat. Jadi kawan-kawan, jika ingin menanam sawit, ingin cepat menghasilkan, tentu harus perawatannya lebih baik daripada yang saya lakukan. Contohnya sekarang ini 35 bulan. Mungkin kawan-kawan di usia 28 bulan sudah menghasilkan lebih daripada ini. Dan untuk bonggol atau batangnya juga mungkin jauh lebih besar. Ini luar biasanya PPKS Dampi ini kawan-kawan. Pokoknya kecil, tetapi bobot buahnya itu besar. Ini rata-rata pokok lingkarannya itu paling besaran cat, ember cat. Mungkin kawan-kawan pernah lihat ember cat yang 20 liter. Kisaran itulah kurang lebihnya. Jadi tapi bobot buahnya Masya Allah. Ini 3 kali langsir adik kita nih tadi. 3 kali langsir itu sama berondolannya juga. Nih Masya Allah. Nih untuk tandan. Nah, ada juga yang kecil-kecil. Nih yang baru belajar berbuah. Yang baru nih contohnya belajar berbuah. Tapi yang jumbo-jumbo juga banyak kawan-kawan. Yang mana tadi? Ini seperti ini. Ini sudah kategori besar, buah besar. Untuk berondolan, ini besar. Kalau untuk kategori berondolan nih, kategori besar. Jalan kita agak jauh, jalan kita untuk melangsir nanti. Melangsir ke sungai. Kita ini kebetulan transportasi sungai, bukan kendaraan atau kendaraan bermotor lah. Kita transportasi melalui sungai, melalui pompong. Ini contohnya, ini belum menghasilkan ya kawan-kawan. Jadi tidak semua yang ada di sini bisa dihasilkan. Masih ada mungkin baru sekitar 70 atau 60%-an baru kita bisa hasilkan. Mungkin untuk video kali ini semoga bisa menjadi motivasi untuk kawan-kawan juga untuk menanam sawit, terutama yang jenis PPKS Dampi. Kalau menurut saya untuk lahan gambut ini sangat cocok. Dan ini juga untuk menjadi bukti dokumentasi saya. Bila mana nanti seperti yang sering saya bilang di awal-awal video, dari mulai penanaman sampai sekarang, jika nanti ternyata masih terjadi sengketa, jangan lagi mengakui bahwasanya ini milik mereka. Jadi ini tanah persatuan atau disebut IDT, Ikatan Desa Tertinggal. Waktu zaman tahun 1995 ini dibentuk, lalu dibuat kelompok. Jadi yang di atas kami ini masih ada punya orang, yang di bawah ini masih punya orang. Jadi banyak kelompok-kelompoknya di sini, termasuklah punya saya sini. Cuma yang kemarin yang diganggu itu kebetulan punya saya. Jadi kalau ada terjadi kendala nanti, mungkin ini juga akan menjadi rujukan saya untuk video, untuk penguat saya untuk menjadi bukti hak kepemilikan saya, bahwasanya benar, bahwasanya saya mengelola dari awal hingga sekarang sudah panen perdana. Sekian dulu kawan-kawan dari
sahabat Tanuji tentang review PPKS Dampi di lahan IDT. Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.